nama saya Ricci Maulana dengan NIM D1A22003, Prodi Farmasi. Saya di sini akan mereview materi teknologi bahan alam atau TBA. Yuk, saksikan, menyimak. Dan untuk materi yang pertama itu adalah pendahuluan teknologi bahan alam atau dengan bisa disebut disingkat TBA. Islam dan pengobatan tradisional. Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, termasuk dalam bidang pengetahuan. Al-Quran tidak hanya mencakup ajaran fikih atau syariah, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan dan pengobatan. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 99, Allah menyebutkan berbagai tumbuhan seperti anggur, delima, kurma, zaitun yang memiliki manfaat besar bagi manusia, termasuk untuk menyembuhkan penyakit. Rasulullah SAW pun menganjurkan umatnya untuk berobat ketika sakit. Sebagai hadis beliau yang menyatakan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Buah seperti kurma, anggur, delima, dan zaitun tidak hanya disebut dalam Al-Quran, tetapi juga telah terbukti banyak digunakan sebagai obat alami karena kandungan senyawanya yang bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya, dan kesembuhan akan datang bila obat itu tepat mengenai sasaran dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ilmu dasar dalam pengembangan obat tradisional. Untuk mengembangkan obat tradisional menjadi obat yang ilmiah dan dapat mempertanggungjawabkan dibutuhkan 3 bidang ilmu dasar, yaitu farmakognosi, kimia medisinal, dan farmakologi. Yang ke-1, farmakognosi adalah ilmu yang mempelajari obat dari sumber seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Dan yang kedua, kimia medisinal berfokus pada struktur kimia dan desain obat, termasuk dari bahan alam. Dan yang ketiga itu adalah farmakologi, mempelajari mekanis kerja dan efek obat dalam tubuh. Peran bahan alam dan pengobatan modern. Bahan alam memiliki 4 peran penting dalam sistem pengobatan modern, khususnya dalam menyediakan terapi terbaru. Yang ke-1 sebagai obat alami yang sangat efektif. Yang kedua sebagai penyedia senyawa dasar yang menghasilkan obat yang kurang toksik dan lebih efektif. Yang ketiga menjamin prototipe awal untuk pengembangan dan obat sintesis yang lebih baik. Jalur biosintesis metabolisme sekunder. 3 jalur utama pembentukan metabolit sekunder dalam bahan alam adalah jalur asetat, jalur sikimat, jalur mepalonat. Perkembangan obat tradisional di Indonesia. Di Indonesia, penggunaan dan pengembangan obat tradisional terus meningkat. Hal ini terlihat dari sekian banyak produk herbal yang dikemasi secara modern dan diminati masyarakat. Pemerintah merespon hal ini dengan menerapkan regulasi agar keamanan dan mutu obat tradisional terjaga. Dalam Undang-Undang Kesehatan RI No. 23 tahun 1992 disebutkan bahwa obat tradisional termasuk dalam kategori
sediaan farmasi bersama obat, bahan obat, dan kosmetik. Berdasarkan Permenkes No 246 Menkes per 5 1990, obat tradisional adalah bahan atau ramuan dari tumbuhan, hewan, dan mineral yang digunakan secara tradisional berdasarkan pengalaman. Penggolongan obat tradisional BPOM menggolongkan obat tradisional ke dalam 3 kategori, yaitu obat tradisional jamu. Contohnya dibuat dari bahan alami dan secara turun-temurun. Tidak boleh mengklaim efek farmakologis medis, contohnya seperti tolak angin, antangin, pegalinu, enkasari, obat herbal. Dan yang kedua, obat herbal terstandar atau OHT telah terbukti secara ilmiah melalui uji praklinis seperti hewan. Bahan baku sudah distandarisasi, contohnya mastin, diapet, antangin JRG, dan fitofarmaka. Fitofarmaka telah diuji secara ilmiah melalui uji praklinis untuk uji manusia. Produk dan bahan baku sudah distandarisasi dan memenuhi syarat mutu tinggi. Contoh Stimuno, Inclamin, dan Nodiar. Tahapan pengolahan bahan alam menjadi obat. Pengolahan bahan alam menjadi obat melalui beberapa tahapan seperti tumbuhan, simplisia, dimulai dari identifikasi tumbuhan dan pembuatan simplisia, dan simplisia atau ekstrak. Dilanjutkan dengan penapisan fitokimia dan ekstrak, fraksinasi, dan isolat. Ekstrak distandarisasi kemudian difraksinasi hingga menghasilkan isolat murni yang diidentifikasi untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ini ada sedikit pengantar dan landasan syariah. Al-Quran telah menyebutkan berbagai tanaman yang memiliki khasiat pengobatan seperti dalam Quran surat Al-Insan ayat 16-17 yang menyebutkan minuman bercampur jahe dari mata air salsabila di surga. Hal ini menjadi salah satu landasan bahwa tanaman memiliki potensi sebagai obat sebagaimana dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional hingga kini. Mutu produk obat herbal sesuai dengan SK Kepala BPOM No HK 0005.41.1384. Jaminan mutu merupakan aspek krusial dalam pengolahan obat herbal. Proses produksi harus melibatkan kejelasan dari hulu ke hilir, dari mulai jenis bibit, budidaya, dan penanganan pasca panen, pembuatan simplisia dan ekstrak, hingga pengemasan. Untuk menjamin mutu, industri wajib menerapkan Good Agricultural Practices atau GPA dalam kegiatan budidaya, Good Manufacturing Practices GMI dan CPOTB pada proses produksi. Nah, untuk materi yang saya akan jelaskan itu penanganan pasca panen. Pengertian penanganan pasca panen. Penanganan pasca panen adalah seluruh rangkaian aktivitas setelah proses panen bertujuan untuk menjaga
kualitas tanaman dan menjadikan Simplicia siap olah. Simplicia sendiri adalah bahan alamiah yang belum diolah dan umumnya telah dikeringkan. Simplicia merupakan bahan baku penting dalam pembuatan jamu, obat herbal, fitofarmaka, kosmetik, suplemen hingga makanan kesehatan. Tujuan penanganan pasca panen. Tujuan utama dari penanganan pasca panen adalah mempertahankan kualitas bahan, mencegah kerusakan fisiologis dan mikrobiologis, kontaminasi hama dan kimia, meningkatkan daya simpan dan proses lebih lanjut, meningkatkan nilai jual Simplicia. Tahapan pengolahan pasca panen, God Post Harvest Practice atau GPHP. Ada 8 tahapan penting dalam pengolahan tanaman obat menjadi Simplicia. Yang ke-1 adalah sortir basah, memisahkan bahan yang tidak diinginkan seperti akar, batang, kotoran, dan gulma. Menyortir berdasarkan ukuran atau grading agar seragam. Yang kedua itu adalah pencucian, menghilangkan kotoran, mikroba, dan residu pestisida menggunakan air bersih dari mata air seperti sumur atau PAM. Yang ketiga itu ada penirisan, menghilangkan air setelah pencucian untuk mempermudah proses selanjutnya. Peranjangan, memotong bahan menjadi ukuran kecil agar lebih mudah dikeringkan, disimpan, dan diolah. Ketebalan ranjangan disesuaikan, umumnya 3-4 mm dengan arah membunjur atau melintang. Yang selanjutnya pengeringan, mengurangi kadar air hingga 10% agar Simplicia tahan lama. Bisa dilakukan dengan sinar matahari langsung, naugan atau open, atau metode hybrid. Tujuan utama adalah menghambat mikroba termasuk aflatoksin dan Aspergillus flavus, mempertahankan zat aktif dan memperpanjang masa simpan. Sorting kering, memisahkan Simplicia yang rusak atau terkontaminasi selama proses sebelumnya. Yang selanjutnya pengemasan, menggunakan bahan plastik bersih dan kering serta disertai silica gel atau dilakukan dengan penyegaran vakum. Harus dilabeli lengkap, identitas, jumlah, kualitas, tanggal produk, dan kadaluarsa. Penyimpanan, gudang harus bersih, tertutup, berventilasi baik, tidak lembab 30-55%, dan tidak terkena cahaya langsung. Sistem FFO, freeze in freeze out, harus diterapkan untuk menghindari penurunan mutu. Pemeriksaan mutu Simplicia. Pemeriksaan mutu Simplicia saat bahan baku diterima setelah produk Simplicia menjadi setelah penyimpanan jangka waktu tertentu. Tujuannya untuk memastikan bahwa Simplicia memenuhi standar resmi seperti FAI, Pharmacopeia Indonesia, dan MMI, Monografi Materia Indonesia, dan dari sisi kandung zat, keaktifan, dan keamanan, dan khasiat. Materi selanjutnya yaitu pengertian dan konsep standarisasi. Standarisasi merupakan suatu proses yang meliputi perumusan, penetapan, dan penerapan, dan revisi terhadap standar tertentu secara tertib dan kolaboratif antara semua pihak
yang terkait. Standar sendiri adalah spesifikasi teknis atau hal yang dibakukan berdasarkan konsensus bersama dengan memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan hidup, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, baik yang berlaku saat ini maupun di masa depan. Merumuskan standar berarti pengolah data dan menyusun rancangan hingga disepakati bersama. Penerapan standar dilakukan melalui surat keputusan resmi seperti SNI atau Standar Nasional Indonesia. Menerapkan standar berarti menggunakan standar tersebut dalam kegiatan nyata. Revisi standar bertujuan menyempurnakan isi standar sesuai kebutuhan zaman. Pihak-pihak yang terlibat dalam standarisasi melibatkan banyak pihak seperti produsen, distribusi, konsumen, lembaga, akademik, pemerintah, dan LSM. Pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat melalui proses registrasi dan pengawasan mutu. Tujuan standarisasi di Indonesia. Standarisasi bertujuan menjamin mutu produk dan jasa dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, serta kelestarian lingkungan. Tujuan lainnya adalah untuk mendukung daya saing produk Indonesia dalam pasar bebas dan melindungi masyarakat dari produk impor yang tidak memenuhi standar. Akreditasi dan sertifikasi. Akreditasi adalah pengakuan formal dari lembaga berwenang seperti KAN bahwa suatu institusi maupun melakukan kegiatan standarisasi tertentu. Sertifikat adalah proses penerbitan sertifikat kepada produk, jasa, atau proses yang telah memenuhi standar. Sertifikat hasil uji dikeluarkan oleh laboratorium terakreditasi dan berisi data hasil pengujian terhadap produk. Sertifikat kalibrasi menyatakan bahwa pengukuran alat ukur yang telah dikalibrasi oleh laboratorium yang berwenang. Pemberlakuan standar dan metrologi. Pemberlakuan standar dilakukan oleh instansi teknisi yang berwenang menjadi standar tertentu sebagai syarat wajib untuk produk atau jasa tertentu. Di bidang metrologi dikenal beberapa cabang. Metrologi legal berfokus pada alat ukur yang berkaitan dengan hukum dan perlindungan konsumen. Metrologi teknik fokus pada pengembangan metode pengukuran dan peralatan ilmiah sesuai IPTEK. Jenis-jenis standar ukuran. Standar primer adalah standar ukuran tertinggi dalam bidangnya. Standar sekunder ditetapkan berdasarkan perbandingan terhadap standar primer. Standar acuan digunakan secara rutin dalam kalibrasi alat ukur. Dan standar nasional dan internasional menjadi referensi utama untuk pengukuran secara luas dan konsisten. Definisi barang dan jasa dan mutu. Barang dan jasa adalah hasil dari suatu proses
baik yang berwujud produk fisik maupun tidak berwujud seperti layanan. Mutu adalah cerminan keseluruhan karakteristik suatu barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan pengguna, baik yang ditentukan maupun terserat. Mutu dapat dinilai dari aspek kegunaan, kehandalan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan. Istilah seperti mutu relatif dan tingkat mutu digunakan untuk membandingkan atau menilai suatu kuantitatif kualitas suatu produk. Mutu tidak hanya dipengaruhi oleh produk aktif, tetapi juga dari desain produk, distribusi, hingga pemeliharaan. Nah, untuk sistem standarisasi nasional atau SSN, menurut keputusan BSN No 3401 atau BSN 1HK.7111/2001, SSN adalah sistem jaringan kegiatan standarisasi nasional yang terpadu dan serasi. Kegiatan meliputi penelitian, dokumentasi, pelatihan, serta pengawasan standarisasi. Badan Standarisasi Nasional atau BSN dibentuk melalui keputusan Presiden No 13 tahun 1997 dan diperbarui oleh Kepres No 166 tahun 2000 dan No 103 tahun 2001. BSN merupakan lembaga non-departemen yang bertugas mengembangkan dan membina kegiatan standarisasi nasional atau BSN, mengambil alih peran Dewan Standarisasi Nasional sebelumnya. Struktur dan stakeholder BSN bekerja sama berbagai komite akreditasi nasional atau KAN, Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran KSNSU, Komisi Perumusan dan Penerapan Standar, dan Komisi Informasi Standarisasi. Lembaga lain yang mendukung lembaga sertifikasi, laboratorium uji dan kalibrasi, lembaga inspeksi panitia teknis, dan lembaga pelatihan. Peran BPOM dan Kementerian Kesehatan dalam standarisasi obat. BPOM bertanggung jawab terhadap standarisasi obat melalui beberapa deputi, termasuk deputi di bidang pengawasan produk terapeutik, kosmetik, pangan, dan zat aktif. Direktorat yang bertugas di antara penilaian, inspeksi, dan standarisasi obat tradisional atau OT, suplemen, dan kosmetik. Kementerian Kesehatan Kemenkes juga berperan aktif melalui direktorat di bidang pelayanan kefarmasian, distribusi produk, alat kesehatan, dan pengawasan mutu produk. Dan untuk FHI Pharmacope Herbal Indonesia, FHI berfungsi sebagai acuan dan standar nasional untuk distribusi obat tradisional. Dalam FHI tercantum ketentuan umum dan monografi, deskripsi dan standar mutu, simplisia dan ekstrak yang digunakan dalam pembuatan obat tradisional. Selanjutnya adalah parameter mutu simplisia. Karakterisasi simplisia merupakan bahan dasar dari obat tradisional yang melalui proses karakterisasi dan kontrol kualitas yang ketat agar penggunaannya aman dan efektif. Dalam proses ini digunakan dua kelompok parameter utama, yaitu parameter spesifik dan non-spesifik. Parameter spesifik digunakan untuk memastikan
Identitas dan karakteristik kimiawi suatu simplisia parameter ini meliputi identifikasi simplisia ditentukan melalui uji makroskopik, pengamatan bentuk, warna, bau, rasa secara kasat mata, dan mikroskopik seperti struktur jaringan tanaman melalui mikroskop. Uji organoleptik meliputi pengamatan terhadap warna, bau, rasa, dan tekstur. Uji kandungan senyawa terlarut di dalam dengan pelarut tertentu seperti air dan atau etanol. Penerapan kadar total golongan senyawa kimia membantu mengukur konsentrasi zat aktif utama. Penerapan kandungan kimia tertentu, misalnya flavonoid atau tanin, dilakukan dengan metode khusus seperti spektrofotometrik dan kromatografi. Penerapan kadar sari larut dalam air dan etanol. Uji ini dilakukan dengan cara maserasi bahan uji selama 24 jam dalam pelarut air kloroprom atau etanol 95%. Lalu dipitrat diuapkan dan sisa ekstrak dikeringkan hingga bobot tetap. Hasil dihitung sebagai presentasi terhadap bobot simplisia kering udara. Dan untuk parameter non-spesifik, parameter ini mengevaluasi aspek mutu fisik, keamanan, dan kontaminasi yang dapat mempengaruhi kualitas produk akhir. Parameter non-spesifik meliputi susut pengeringan, mengukur kadar air dalam simplisia setelah pengeringan di oven hingga bobot konstan. Bobot jenis menunjukkan massa per volume simplisia cair pada suhu tertentu 25% Celcius ditentukan dengan piknometer. Kadar air penting untuk menghindari pertumbuhan mikroba, diukur dengan metode gravimetri atau Karpfischer. Kadar abu menunjukkan kandungan mineral anorganik termasuk kadar abu total dan abu terlarut dalam asam. Residu pelarut, sisa pelarut dari proses ekstraksi yang harus dihilangkan karena berbahaya. Residu pestisida harus diuji untuk memastikan bahan bebas dari senyawa beracun yang digunakan dalam budidaya. Cemara logam berat seperti timbang Pb, merkur atau Hg, arsen atau As, dan kadmium atau Cd harus berada di bawah batas aman. Cemaran mikroba meliputi total mikroba yang tumbuh dalam simplisia termasuk bakteri patogen misal E. coli dan Salmonella. Penerapan kadar abu. Proses ini dilakukan dengan memijarkan bahan di suhu tinggi hingga 600 Celcius dalam krus porselen untuk membakar senyawa organik dan meninggalkan mineral sebagai sisa abu. Untuk abu tak larut asam, abu dilarutkan dalam H2SO4 encer, lalu bagian tak terlarut dipisahkan dikeringkan dari timbangan. Contoh standarisasi kulit buah manggis. Kulit manggis sebagai simplisia harus memenuhi semua parameter mutu baik spesifik maupun non-spesifik agar dapat dijadikan bahan baku obat tradisional yang aman, stabil, dan berkhasiat. Selanjutnya yaitu adalah ekstraksi. Definisi dan prinsip ekstraksi. Ekstraksi adalah salah satu proses penting dalam
industri farmasi, khususnya dalam pengolahan bahan alam atau simplisia, menjadi ekstrak yang mengandung zat aktif berkhasiat. Secara definisi, ekstraksi adalah proses pemisahan suatu komponen atau senyawa dari campuran atau matriks bahan dasar yang dilakukan berdasarkan perbedaan kelarutan antara dua pelarut yang tidak saling tercampur. Biasanya pelarut yang digunakan terdiri dari air, pelarut polar, dan pelarut organik nonpolar atau semipolar. Prinsip dari ekstraksi adalah leak dissolved leak, yang berarti bahwa pelarut dengan polaritas tertentu akan lebih mudah melarutkan senyawa yang melalui polaritas serupa. Misalnya senyawa polar seperti flavonoid, saponin, dan glikosida akan larut dengan baik dalam pelarut polar seperti air atau etanol, sedangkan senyawa nonpolar seperti minyak asiri lebih larut dalam pelarut nonpolar seperti N-heksan atau ether. Tujuan ekstraksi dalam pengolahan simplisia, ekstraksi memiliki peran krusial dalam industri obat tradisional dan sediaan fitofarmaka. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh zat aktif secara efisien, mempertahankan stabilitasnya yang menunjukkan standar dosis yang digunakan dalam bentuk akhir. Tujuan-tujuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Pemisahan zat aktif yaitu pemisahan senyawa yang diinginkan dari komponen-komponen lain yang tidak diinginkan. Penanganan simplisia yaitu untuk mencegah kerusakan zat aktif akibat penyimpanan jangka panjang. Standarisasi guna menjamin bahwa ekstrak yang dihasilkan memiliki kadar senyawa aktif yang konsisten sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku sediaan obat. Formulasi yaitu memudahkan proses pencampuran ekstrak dalam bentuk sediaan seperti kapsul, tablet, salep, atau larutan. Jenis dan metode ekstraksi. Metode ekstraksi dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu metode ekstraksi cara dingin dan cara panas. Pemilihan metode tergantung pada karakteristik zat aktif yang akan diekstraksi serta stabilitas senyawa tersebut terhadap suhu. Metode ekstrak cara dingin. Metode ini tidak melibatkan pemanasan selama proses ekstraksi. Cocok digunakan untuk senyawa aktif yang tidak tahan panas seperti vitamin, enzim, dan beberapa golongan flavonoid. Dua metode paling umum pada ekstraksi dingin yaitu yang ke-1 maserasi. Maserasi merupakan metode ekstraksi yang prinsip merendam serbuk simplisia ke dalam pelarut dalam jangka waktu tertentu. Cairan penyaring akan meresap ke dalam jaringan tanaman kemudian melarutkan zat aktif di dalamnya karena adanya perbedaan konsentrasi antara dalam dan luar sel. Proses ini berlangsung sampai tercapai keseimbangan konsentrasi. Teknik ini cukup sederhana dan sering digunakan untuk skala kecil atau penelitian. Yang kedua adalah perkolasi. Perkolasi dilakukan dengan cara melewati pelarut secara
perlahan dari atas ke bawah melalui serbuk simplisia dalam alat bernama perkolator. Tujuan agar pelarut melarutkan zat aktif secara menyeluruh saat bergerak melalui lapisan simplisia. Keunggulan dari metode ini adalah pelarut segar selalu digunakan sepanjang proses sehingga efisiensi ekstrak tinggi dan bisa digunakan untuk zat yang sensitif terhadap panas. Yang kedua adalah metode ekstrak secara panas. Metode ini menggunakan pemanasan untuk mempercepat proses penyarian zat aktif dari simplisia. Biasanya digunakan untuk bahan yang tahan terhadap suhu tinggi. Jenis-jenis metode dalam kategori ini antara lain yaitu metode reflux. Metode ini menggunakan pelarut volatil mudah menguap yang dipanaskan dalam wadah tertutup. Uap pelarut kemudian dikondensasi kembali menjadi cairan oleh kondensor dan turun kembali ke dalam wadah ekstraksi. Proses ini berlangsung secara sirkulasi menjaga agar jumlah pelarut tetap dan ekstrak dapat berlangsung optimal dalam waktu lama. Yang kedua, sopleletasi atau soplek atau ekstraksi soplek merupakan metode yang sangat efektif untuk menyaring zat aktif dari bahan padat menggunakan pelarut panas yang mengalir berulang-ulang ke sampel. Uap pelarut naik, mengembung dan secara otomatis menetes ke sampel. Lalu larutan yang mengandung zat aktif akan kembali ke labu dasar untuk diuapkan. Soplek sangat cocok digunakan untuk bahan dengan zat aktif yang sulit larut pada suhu ruangan. Didesti adalah metode ekstraksi dengan cara merendam dan mengaduk simplisia dalam pelarut pada suhu antara 40 sampai 50 Celcius. Metode ini berada di antara maserasi dan dekorasi dari segi suhu dan waktu proses. Dekorasi atau dekok digunakan khusus untuk bahan keras seperti akar dan kulit kayu. Proses ini dengan merebus bahan dalam air mendidih 90 derajat Celcius selama 30 menit. Air yang tersisa akan mengandung ekstrak zat aktif dari simplisia. Infusa atau infus merupakan metode yang mirip dengan dekorasi namun waktu pemasaran lebih singkat yaitu sekitar 15 menit, cocok untuk bahan yang lebih lunak seperti daun dan mangga. Ilustrasi alat ekstraksi. Setiap metode memiliki alat khusus yang digunakan. Masetor, alat yang maserasi biasanya berupa bejana atau wadah tertutup. Perkolar atau tabung dengan saringan bawah atau proses perkolasi. Alat reflux terdiri dari labu, alas bulat dan kondensor. Soplek ekstraktor, alat lengkap dengan pemanas tabung ekstraksi dan kondensor. Wadah dekorasi dan infus biasanya berupa panci laboratorium atau alat pemanas air khusus. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan share ya. Makasih. Bye bye.